Kamu kok sampai menggina gini? Apakah serendah ini TKI Indonesia yang berada di Malaysia? Beribut itu aku delete semuanya komentarnya itu. Biar gak jadi terus memanjang kayak gitu. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama dan juga Mas Iki ataupun bisa disebut juga Iki. Wow. udah lama kamu nggak kesini Ki? Iya, masa Mas? Ya enggak, udah berapa minggu ini nggak kesini. Oh ya, ada kesibukan tersendiri juga. Oh gitu ya. Iya. Ya. Soalnya kerjaan udah tahu sendiri kan, aku kalau ngambil OT itu sampai jam berapa gitu. Jadi gak sempat lah ke sini. Biasa Ki, kan mereka juga bilangnya kita babu kan. Iya. Nggak apa-apa lah. Gak Yang apa-apa. penting babu halal gitu Babu ya. halal, babu-babu kayak gini banyak orang yang mau pinjam uang sama kita di kampung. Iya Ki. Iya bener. Bener kan? Bener Ki. Kadang tuh kan yang ngina kita dari dulu waktu kita belum kesini tuh Ki kan. Iya. Orang-orang itu juga yang mau pinjam Ki sebenarnya Ki. Iya, yang hina kita itu ngapain jauh-jauh ke Malaysia kalau cuma jadi pekerja, Iya. jadi babu, Iya. jadi budak, jadi tukang suruh-suruh. Setelah kita udah punya uang, udah Terlihat sukses. terlihat sukses, mereka juga yang mau pinjam uang. Memang kacau ya. Kacau, iya bener. Iya. Bener juga. Jadi, Nih gue langsung aja Ki, biar nggak terlalu panjang durasinya. Langsung apa ini dulu? Iya, dengerin dulu ini. Gue kan ini ya denger aja sih ya yang lagi viral sekarang itu. Oke. Aku tuh sebenarnya berapa hari ini nggak fokus sama konten Ki, soalnya anakku sakit Ki. Oh, anakmu sakit? Iya, anakku sakit Ki. Jadi sempat masuk hospital juga, di hospital UGM. Oke. Jadi aku tuh nggak seberapa fokus untuk jadi cari-cari konten. Itulah cuman aku dengar lihat video sebentar lah gitu. Iya. Itu awal mulanya gimana tuh Ki, sampai ada artis Malaysia tuh yang menyekolahkan netizen Indonesia itu. Kata-kata itu awal mulanya tuh gimana sih? Awal mulanya ini ya seperti sampean tahu sendiri. Awal mulanya puncak netizen Indonesia berkomentar di Instagramnya artis Malaysia. Oke, di Instagram. Di Instagram. Bukan di YouTube ya? Bukan di YouTube, tapi ada juga konten kreator yang mengupload ulang lah seperti itu. Oke, jadi awal mulanya dari Instagram. Dari Instagram. Habis itu di-upload ulang lah di YouTube gitu. Di YouTube ataupun di TikTok. Oh, di TikTok juga viral itu. Viral juga. Oke. Tentang artis Malaysia menyekolahkan netizen Indonesia. Oke. Itu konteksnya menyekolahkan tuh gimana sih? Kan ini artis Malaysia ini kan membela saudara kita Palestina tentang Israel. Oke. Tentang Israel. Oke. Nah, itulah membela artis Malaysia ini terus membuatkan konten itu. Terus yang komen yang membuat pelik ini, yang membuat heran ini, netizen Indonesia bilang, "Lah, orang Malaysia itu merdekanya itu nggak berperang. Nggak sama seperti Indonesia, seperti itu." Oke. Jadi kesimpulannya netizen itu menyebutkan bahwa rakyat Malaysia ini nggak berperang, nggak membela tanah airnya waktu ada penjajahan gitu. Waktu ada penjajahan kayak gitu. Nggak berperang sama penjajah gitu ya. Nggak berperang dengan penjajah Dengan itu. penjajah. Nah, ya terus dibalaslah dengan artis ini disekolahkan betul-betul. Oke, dikasih pelajaran lah gitu Dikasih pelajaran. Dikasih paham lah Dikasih gitu ya. paham gitu loh. Ya, memang kadang-kadang netizen kita ini harus dikasih paham Ki. Iya, tapi nggak paham-paham. Ya gitu. Jadi kamu nggak akan tahu maksudnya orang sini, kan? Iya. Tapi kebanyakan orang sini ini tahu tentang sejarah Indonesia. Iya, kebanyakan. iya. Dan apa yang artis itu bilang, kamu nggak perlu tahu tentang negara saya. Iya, kan? benar juga. Benar juga kan? Benar. Saya yang ceritakan ini tentang Palestina sekarang. Kenapa kamu bawa ke negara saya? Oke. Dan kamu tuh cari tahu dulu bahwasannya kita juga ikut berperang dengan siapanya jajah Malaysia, lupa saya. British. Dengan British. Nenek moyang kita tuh berperang mati-matian memperjuangkan tanah Malaysia. Iya. Seperti itu, Mas Rom. Iya, kadang-kadang memang gua lihat dari komentar-komentar di YouTubeku aja Ki. Di YouTubeku tuh banyak yang berkomentar
yang seakan-akan rakyat Malaysia ini nggak berperang, nggak melawan dengan nggak British. seperti kita gitu, disama-samakan gitu. Iya, karena mereka sendiri nggak tahu, Gi. Iya. Mereka itu sendiri nggak tahu. Sebenarnya gue curiga sebenarnya sama netizen. Bentar dulu, Gi. Jangan ketawa dulu, Gi. Gue curiga orang-orang ini orang-orangnya itulah orang-orang tua itu. Oh iya, kebanyakan sih Rom. Ya kebanyakan itu. Kebanyakan makan itulah, makan berita hoax, kebencian. Kita ini kan sebagai rakyat Indonesia, kita itu yang pertama ya nggak usah lah ikut campur dengan negara orang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sejarah. Kita itu masing-masing punya sejarah. Iya, dan yang tanya tentang netizen itu, dia kan sekolah di Indonesia, bukan sekolah di Malaysia. Itu lagi. Iya, itu kan? Iya. Jadi intinya aku kan selalu ngomong, kalau kita ini belum tahu faktanya, belum tahu sejarahnya, nggak usah ngomong lah. Iya, nggak usah ngomong, jangan. Biar nggak kelihatan kita ini bodoh banget gitu. Memang. Iya, gitu. Memang. Kadang-kadang kan netizen kita ini sok tahu, pinter gitu kan. Iya, seakan-akan mereka yang paling tahu gitu. Yang paling tahu. Iya. Jadi malu sendiri gitu loh. Iya. Itulah kenapa di Malaysia ini ada Hari Pahlawan juga karena dulu rakyat Malaysia ini juga berperang melawan British, mengusir British habis-habisan juga. Iya, betul. Banyak nyawa, ribuan nyawa yang dikorbankan oleh rakyat Malaysia. Sama juga seperti Indonesia. Dan yang membuat peliknya juga Rom, terus ada yang komen, mana pahlawan-pahlawan Malaysia katanya. Ya apa perlu pahlawan Malaysia digotong ke Indonesia lalu dikasih tahu nih pahlawan Indonesia Malaysia. Apa nggak bodoh itu namanya? Iya, memang bodoh kataku. Kalau kamu mau tahu tentang sejarahnya Malaysia, tentang berperang dengan British ya, lihat movie-nya Mat Kilau. Seperti itulah orang itu Malaysia. Salah satu contoh ya. Iya, salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa asalnya Malaysia mempertahankan tanah airnya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya sejarah juga yang dibuatkan film oleh orang Malaysia. Seperti contohnya itu salah satu film itu Mat Kilau. Itu salah satunya. Ya, banyak juga lainnya. Banyak juga lainnya gitu. Jadi intinya bukan rakyat Malaysia ini nggak berperang, nggak mengusir penjajah, bukan. Sama-sama berlautan darah Malaysia ini. Iya, sama. Cuman endingnya memang kita itu berbeda. Itu aja. Iya, berbeda. Ketika melawan juga. Iya, kita tuh dijajah dengan Belanda, Jepang, Inggris juga pernah. Pernah juga. Iya. Juga tapi pernah. Yang paling lama tuh Belanda ya Rom ya. Belanda paling lama. 300 Jadi tahun lebih. Ya, Belanda menjajah Indonesia, Inggris tuh menjajah Malaysia. Iya. Gitu. Iya. Dulu Inggris tuh Britania Raya kalau kata orang Indonesia. Kalau kata orang Malaysia ini British. Iya, British. Barisan garis. Bukan. Ini gue sekarang nih ini ngomong serius banget nih. Okay. Biasanya kita tuh kalau ngomong tuh gelak ketawa, lucu-lucuan gitu ya. Tapi ini lawak-lawakan. Iya, tapi ini tentang sejarah Rom, enggak boleh diketawakan, kita juga harus meluruskan. Menghormati ya juga meluruskan gitu. Iya. Intinya gini. Tapi jangan terlalu tegang. Iya. Nanti netizen Indonesia kalau terlalu tegang dia akan kalau kita mau dihormati, ya hormati juga orang lain gitu. Betul, setuju. Kalau mau kalau kalian merendahkan orang lain, maka tidak mungkin orang lain tidak akan merendahkan kamu. Betul sekali. Gitu. Pasti akan direndahkan. Betul sekali, Rom. Betul. Setuju. Kadang-kadang orang-orang kita ini tidak mau direndahkan, tapi mau merendahkan. Itu perbuatan yang di luar logika. Iya. Dan itu kenapa nggak mau disekolahkan? Pasti disekolahkan. Bagiku mereka itu sedang memperlihatkan kebodohannya. Iya, betul banget. Memperlihatkan kebodohan mereka sendiri gitu loh. Yang kedua, yang ada tagline TKI Malaysia menyekolahkan netizen Indonesia. Itu gimana ceritanya itu? Ini gue bener-bener buta cerita itu. Soalnya aku kan
berapa hari ini, 1 minggu ini anakku sakit Ki. Ya, Iya, sakit. sampai masuk rumah sakit, sampai masuk hospital itu. Oke. Jadi aku ya membuat konten itu tadi, Rom. Membuat konten tadi itu. Oke. Banyak yang komen daripada netizen Indonesia bahwasannya menyebut seperti ini, Rom. Kita TKI maupun TKW, orang kampung, norak, orang perdesaan yang tidak tamat sekolah SD. Nah, dari situ, Rom, bermunculan orang TKI yang berada di Malaysia ini inbox aku, Rom. Mas, tolong Mas Rexen ini kasih tahu ke mereka, Mas. Kita itu bukan sembarang TKI, Mas. Kita itu juga penyumbang devisa terbesar kedua iya. Untuk Indonesia, ekonomi untuk Indonesia Raya, kayak gitu ya, Rom ya. Iya benar. Jadi tolong Mas, ini orang Jambi, Rom. Ini orang Indonesia sendiri, Rom. Tolong Mas, sekolahkanlah lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi netizen daripada Indonesia ini. Sekarang kita bahas satu-satu. Oke. Masalah yang belum lulus SD. Kalau kata orang sini darjah 1 Ki. Iya, darjah 1 ya. Aku kurang tahu juga gitu loh. Ya, gini, orang-orang yang disebutkan sama netizen Indonesia itu, yang pertama kenapa nggak bisa lulus SD? Itu karena kebobrokan negara kita sendiri. Betul. Karena adanya kebanyakan kemiskinan dari negara sendiri. Betul. Banyaknya pengangguran di negara sendiri. Betul. Itulah kenapa orang-orang tua dulu nggak bisa menyekolahkan anaknya sampai apalagi kadang SD aja nggak tamat. Kadang banyak juga yang nggak sekolah SD. Betul. Karena biaya. Betul. Kan sekarang ini aja yang ada ini. Ada program yang gratis. Betul. Meskipun bukunya bayar. Kan gitu. Iya kan gitu iya. Katanya. Iya, beda sama Malaysia gitu kan. Iya, beda. Programnya tuh udah dari dahulu. Rom. Kalau kita baru-baru aja gitu baru kan. aja kan. Iya. Zamanku aja itu masih bayar. Oh iya, Masih bayar. Sama. Masih bayar gitu. Jadi kalau ketika orang-orang netizen kita itu bicara tentang orang TKI ini nggak sekolah, orang-orang kampung norak, itu memang benar. Iya, memang benar. Memang aku kayak gitu kan. Memang benar. Tapi gue yakin Ki, orang-orang yang ngomong seperti ini lebih rendah daripada kita. Kalau nggak percaya kita pulang dari sini, kita buktikan sama mereka. Betul, Rom. Seperti apa mereka? Gue bukan mau merendahkan mereka, tidak. Tapi gue gini, ketika mereka merendahkan seorang TKI dan TKW, itu seakan-akan mereka itu di atas angin kita. Ya, padahal betul. Mereka itu sedang tidak sadar bahwa yang mereka injak ketika lewat di jalan raya itu bukannya hanya pendapatan dari dalam negeri tapi juga pendapatan dari kami. Iya betul. Penyumbang devisa terbesar kedua. Betul juga. Iya. Jadi yang komen-komen seperti itu aku bilang di videoku, Rom. Kalian nyumbang apa tentang negara? Sedangkan kami ini banyak loh, Rom. Itu sampai ribut dulu, sampai ku hapus itu komennya itu. Itu sama TKI. Kamu kok sampai menggina-gini? Apakah serendah ini TKI Indonesia yang berada di Malaysia? Beribut itu aku delete semuanya komentarnya itu. Biar gak jadi terus memanjang kayak gitu, Rom. Gue juga sering sih seperti itu, seperti mendapat hinaan dari orang-orang itu. Gue yakin orang-orang itu bukannya orang-orang hebat mereka. Gue yakin itu. Gue yakin. Paling enggak mereka itu sedang lagi menikmati harta orang tuanya. Iya, kalau enggak lagi nganggur. Cari kerjaan ya kan, sana sini nggak dapat kerja, jadi ini pusing. Padahal Presiden Jokowi aja memberikan keistimewaan dok buat PMI, buat tenaga kerja yang ada di manapun lah. Betul. Khususnya ada yang di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan semuanya. Ya betul. Ada pengkhususan untuk PMI. Iya memang kita diistimewakan. Kenapa? Karena kita tuh memang penyumbang devisa terbesar untuk ekonomi Indonesia. Iya, gitu. Negara itu sadar bahwa PMI ini adalah kita kan disebutnya itu pahlawan devisa. Betul sekali. Pahlawan devisa gitu. Pahlawannya devisa iya, kan. Penyumbang devisa, artinya penyumbang APBN negara terbesar kedua.
untuk negara kita iya, gitu. Untuk negara gitu. Sedangkan bisa jadi yang dipijak oleh mereka itu yang mengejek kita, bisa jadi yang dipijak itu adalah hasil jerih payah kita. Betul sekali, saya setuju dengan. Iya. Jadi itulah yang menimbulkan apa imbokan daripada TikTok saya tuh TKI maupun TKW yang berada di Malaysia ini, Rom. Iya. Bergelut di kolom komentar gitu loh. Kadang mereka itu nggak sadar ketika mereka berkomentar seperti itu, mereka tuh sedang merendahkan negara sendiri gitu. Kenapa? Kalau kita nggak sekolah kan itu kan dari kitanya sendiri, dari negaranya sendiri. Iya betul. Gitu kan? Sedang menyalahkan negaranya sendiri gitu. Iya. Mereka bilang kita selalu merendahkan negara sendiri. Dengan tidak sadar mereka itu selalu merendahkan negaranya sendiri sebenarnya. Iya betul. Cuman mereka nggak sadar. Gitu. Nggak akan bisa sadar, Rom. Iya. Seperti yang kita bilang itu hari Ki. Apa? Gimana kalau kita ruqyah? Oh jadi seperti itu cerita awal mulanya gitu. Cerita awal mulanya seperti itu, Rom. Oke, karena gue benar-benar nggak tahu gitu cerita itu. Itulah kenapa aku nanya sama kamu kan waktu kebetulan kamu ada di sini. Ya udahlah nanya tentang ini gitu. Karena gue benar-benar buta dengan cerita itu. Iya, anakku sakit nggak bisa nggak bisa nonton ini TikTok apa semuanya. Nggak bisa cari informasi gitu ya. Iya. Mikirin anak, memang nomor satu, Rom. Mau gimana lagi? Semoga cepat sembuh ya. Amin. Kita Bukan doakan aku Ki, anakku Ki. Oh iya, anakmu, Rom. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita guys. Terima kasih perbincangan kita dengan Mas Iki. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di-subscribe juga Mas Ikinya guys dengan Iki Wow. Jangan lupa guys, subscribe. Iya, subscribe. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Buat teman-teman netizen semuanya, dewasa dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Sholawat.